kasih ya Aba ya Bapa, melalui pujian ini Engkau sekali lagi berbicara kepada kami bahwa Engkaulah yang terlebih dahulu mencintai dan mengasihi kami. Cinta dan kasih-Mu itu adalah cinta dan kasih yang tak bersyarat. Maka itu ya Aba ya Bapa, biarlah Allah Roh Kudus menolong kami untuk kami terus mau mencintai Engkau selama-lamanya. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3, Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku
yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk perlindungan dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami ini, ya Aba, ya Bapa. Sekarang kami mau buka hati kami untuk ditaburi oleh benih kebenaran firman Tuhan. Kami butuh firman-Mu karena kami tahu firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang buat jalan hidup kami. Dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan dan diberkati oleh firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi! Semuanya semangat pagi! Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Haleluya, haleluya. Senang sekali hari ini Sabtu 21 September 2024 ya. Kita boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu sekalian, anak-anak Tuhan yang luar biasa ya. Sekarang mari kita buka Alkitab kita dari kitab Matius pasal 11 ayat yang ke-28, ayat yang sangat terkenal ini. Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu, ya, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, apa yang membuat seseorang itu bisa mengalami letih lesu dan berbeban berat? Yang pertama yaitu masalah keuangan, ya. Maka itu kepada orang-orang yang mau menikah, konseling pranikah saya selalu bicara tentang keuangan, ya. Sudah dipikirkan nggak tentang keuangan? Kalau orang jatuh cinta itu kan biasanya agak sulit untuk berpikir secara jernih dan panjang. Karena saya bilang nanti setelah bulan madu ya kita akan masuk ke dalam dunia nyata di mana uang itu amat sangat penting ya. Selain Tuhan tentu nomor satu itu adalah Tuhan. Jadi harus dipikirkan nanti bagaimana
tentang keuangan, untuk pendidikan anak-anak, untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, masalah keuangan ini kalau tidak diatur, dikelola dengan baik, itu bisa menyebabkan seseorang menjadi letih lesu dan beban berat. Apalagi kalau besar pasak daripada tiang, pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan. Yang kedua, mengapa orang bisa letih lesu dan beban berat? Karena tanggung jawab yang berlebihan. Salah satunya yaitu ketika seorang ibu atau seorang istri melahirkan anak, ya, dan kemudian punya suami yang cuek, tidak pedulikan istrinya tengah malam, istri harus bangun, memberi susu kepada anak yang baru dilahirkan, belum lagi anak yang ngompol dan lain sebagainya, tidurnya kurang, seorang istri ini, itu juga bisa menyebabkan si istri itu letih lesu dan berbeban berat. Kenapa? Karena tanggung jawab yang berlebihan. Juga kenapa orang bisa letih lesu dan beban berat juga karena masalah keluarga. Apa itu masalah keluarga? Konflik suami istri yang tidak kunjung selesai atau ada persoalan antara orang tua dan anak, menantu dan mertua, ya. Itu bisa menyebabkan orang letih lesu dan beban berat, atau juga karena penyakit yang tidak kunjung sembuh, ya. Dan selanjutnya juga tentang dosa, ya. Tentang dosa itu atau perasaan bersalah yang terus-menerus itu bisa menyebabkan orang mengalami letih lesu dan berbeban berat, atau kemudian ketika kehilangan orang yang dicintai, ya. Nah, apa ciri-ciri orang yang letih lesu dan berbeban berat? Ciri yang utama orang yang letih lesu dan beban berat itu gampang capek. Meskipun tidurnya udah seharian, bangun tidur capek. Itu salah satu ciri orang yang letih lesu berbeban berat. Rasa-rasanya energinya tidak bisa terkumpulkan. Kemudian apa? Kehilangan motivasi. Yang ketiga yaitu mengalami gangguan tidur, sulit tidur yang deep sleep. Rasa-rasanya nggak pernah tidur, ya. Saya pernah Tuhan kirimkan seorang pengusaha, dia bilang begini, saya ini 3 bulan nggak bisa tidur. Saya bilang, masa 3 bulan nggak bisa tidur? Ya, saya tidur, tapi rasanya nggak tidur. Jadi saya ini stres banget. Akhirnya setelah dikonseling, saya tantang untuk terima Yesus, dan kemudian saya doakan Bapak Ibu sekalian. Dia bilang begini, aduh, waktu Bapak Pendeta ini tumpang tangan atas kepala saya, itu rasa-rasanya kepala saya keluar asapnya katanya. Padahal waktu saya berdoa itu saya buka mata, saya nggak melihat asap keluar dari kepalanya. Tapi dia bilang, aduh aku merasa ada asap keluar dari kepala saya. Dan kemudian keesokan harinya, dia bilang, aduh terima kasih Bapak Pendeta, saya sekarang bisa tidur nyenyak. Dan luar biasa, akhirnya pengusaha ini dipakai oleh Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Ya, orang yang letih lesu dan beban berat salah satunya juga mengalami perubahan pola makan. Perubahan pola makan, dulu yang makannya sedikit itu kemudian makannya banyak banget, ya, sehingga kemudian tubuhnya tanpa terasa ukurannya makin bertambah. Atau perubahan pola makan, orang yang suka makan kemudian akhirnya tidak suka makan. Itu ciri-ciri orang yang letih lesu dan beban berat. Kemudian emosinya labil, gampang nangis, gampang marah, gampang ketawa. Itu ciri orang yang letih lesu dan beban berat. Jadi nanti kalau ketemu dengan orang-orang yang begini, Bapak Ibu sekalian, itu adalah salah satu cirinya. Nah, luar biasa. Firman Tuhan yang cuma satu kalimat ini, Bapak Ibu sekalian, Tuhan bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat.
aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yang pertama dari ayat ini kita belajar bahwa ini adalah undangan yang istimewa dari Yesus Kristus Tuhan. Ingat, Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja, Tuhan semesta alam ini. Saya titip pesan kepada jemaat, ada jemaat di BMC New York yang merupakan pejabat penting pemerintahan Republik Indonesia yang ditempatkan di kota New York. Saya pesan begini, Pak, Bu, nanti kalau Presiden Indonesia datang ke New York, tolong ya, saya diberi undangan. Saya kepingin datang ya, nggak diundang, kepingin dapat undangan ya. Nah, Tuhan Yesus sekarang mengundang kita ya. Dia lebih hebat daripada Presiden Republik Indonesia, dia lebih hebat daripada Presiden Amerika Serikat. Nah, undangan ini kalau kita tidak mau hadir, tidak mau memenuhi undangan ini, yang rugi adalah diri kita sendiri. Padahal kalau saya diundang nanti dalam pertemuan ada Presiden Republik Indonesia datang ke New York, paling apa? Cuman foto aja, mungkin selfie dan lain sebagainya. Ini loh, aku sudah foto ketemu dengan Presiden Indonesia ya. Dan kemudian dapat hadiah enggak? Ya mungkin dapat souvenir ya, atau mungkin dikasih sepeda kalau itu Jokowi yang datang ya kan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kalau Tuhan Yesus mengundang kita dan kita mau datang, ada jaminan, yaitu yang letih lesu dan berbeban berat itu akan mengalami kelegaan. Maka itu kabar baik buat setiap kita yang hari-hari ini kita sedang letih, lesu, Bapak Ibu sekalian, dan berbeban berat. Datanglah kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan mengalami yang namanya kelegaan. Dalam Kejadian pasal 6 sampai dengan pasal 9, itu ada kisah tentang Nabi Nuh, Bapak Ibu sekalian ya. Di Amerika ini ada replika dari Nabi Nuh, kapal Nuh itu, Bapak Ibu, Bahtera Nuh itu ya. Saya dan istri sudah berkesempatan beberapa kali untuk pergi ke Bahtera Nuh yang ada di Amerika Serikat ini ya. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, Bahtera Nuh ini menceritakan bagaimana undangan Tuhan kepada umat manusia ya. Dan undangan daripada Tuhan ini hanya diresponi oleh keluarga Nuh ya, keluarga Nuh. Dan kita tahu bahwa karena Nuh menerima undangan dan berespon positif atas undangan ini, akhirnya keluarga Nuh itu diselamatkan semuanya. Sementara orang-orang lain yang mentertawakan undangan itu semuanya pada binasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, undangan yang diberikan dan hari ini dikumandangkan kembali kepada Bapak Ibu, please jangan disia-siakan ya. Kalau disia-siakan yang rugi adalah Bapak Ibu sendiri. Tapi kalau Bapak Ibu mau meresponinya dengan positif datang kepada Tuhan, percayalah kita akan mendapatkan kelegaan ya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ketika kita mau meresponi secara positif undangan daripada raja di atas segala raja ini, dibutuhkan oleh kita, yaitu untuk kita mengakui di hadapan Tuhan, ya Tuhan, aku ini sedang letih, lesu, dan berbeban berat. Itu diperlukan yang namanya kerendahan hati, Bapak Ibu sekalian. Tuhan, aku ini letih lesu. Tuhan, aku ini bebannya berat. Berteriaklah minta tolong kepada Tuhan.
Dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ketujuh, nanti Bapak Ibu bisa baca secara lengkap Kejadian pasal 3. Bagaimana ketika orang-orang Israel ada di Mesir sebagai budak selama kurang lebih 450 tahun, ya kurang lebih 450 tahun, makin lama beban hidupnya makin berat, dan dia datang kepada Tuhan, dia teriak minta tolong Tuhan, Tuhan. Dan kemudian dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 7 dikatakan begini, Tuhan mendengar mereka berteriak minta dibebaskan dari orang-orang yang menindas mereka. Sesungguhnya aku tahu semua kesengsaraan mereka. Jadi Tuhan itu maha tahu, maha hadir. Dia tahu benar tentang penderitaan kita, tentang kesengsaraan kita, tentang bagaimana kita letih, lesu, dan beban berat. Yang dibutuhkan yaitu kerendahan hati. Dan kita lihat bagaimana demonstrasi kuasa Allah. Tuhan membawa orang Israel ini keluar dari tanah perbudakan di Mesir untuk dibawa ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Hal yang sama Bapak Ibu sekalian pasti terjadi dalam hidup kita. Ketika kita tanggal 21 September 2024 ini, kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan, aku berteriak minta tolong kepadamu. Ini loh Tuhan, aku sedang letih, lesu, dan beban berat. Sampaikan persoalanmu. Mungkin itu kesehatan, persoalan surat-surat imigrasi, persoalan keuangan, persoalan hati yang tidak pernah mengalami damai sejahtera. Percayalah, kita pasti akan mendapatkan kelegaan. Wanita yang pendarahan 12 tahun, dia sudah menghabiskan duitnya kemana-mana untuk supaya bisa mendapatkan kesehatan. Di tengah-tengah keputusasaan, dia mau datang kepada Tuhan Yesus dengan segala kerendahan hati. Dan kita semua tahu apa yang terjadi. Wanita ini mengalami kelegaan. Karena saat itu juga sekonyong-konyong mendadak sontak wanita pendarahan 12 tahun ini mengalami yang namanya kesembuhan, ya. Dan yang ketiga dari ayat ini kita belajar bahwa sumber kelegaan itu hanya ada pada Yesus. Dunia menawarkan banyak damai sejahtera, tapi damai sejahtera yang sesungguhnya hanya ada di dalam Yesus Tuhan. Waktu saya pertama-tama jadi orang Kristen kurang lebih tahun 1985, ada sebuah lagu yang terkenal, ke gunung tinggi-tinggi ku cari damai, ke lembah curam-curam ku turun untuk mencari damai. Tetapi ternyata damai sejahtera nggak ada. Damai sejahtera itu hanya ada di dalam Yesus Tuhan. Dunia memberikan damai sejahtera yang palsu, ya. Misalnya minum minuman keras. Minum minuman keras sampai mabuk itu damai sejahteranya cuma sebentar. Setelah itu yang ada adalah pusing, ya. Setelah mabuknya selesai, kita kembali ke masalah yang kita hadapi. Kita nonton drama Korea, atau kita pergi nonton show komedi dan lain sebagainya. Mungkin hari itu kita terhibur, tapi selesai kita nonton hal itu, damai sejahtera nggak ada lagi. Maka itu Bapak Ibu sekalian, datanglah kepada Tuhan, maka kita akan mengalami kelegaan, kita akan mengalami damai sejahtera yang asli, ya. Kita masih ingat Bapak Ibu sekalian bahwa Elia ketika dia sudah mengadakan KKR besar-besaran dengan membunuh 450 Nabi Baal di tengah-tengah kecapean tubuhnya, dan kemudian ada ancaman dari seorang wanita yang bernama Isabel. Nabi Elia yang hebat itu bisa putus asa, kepingin mati.
Maka itu jangan ada di antara kita yang petentang-petenteng ya, yang merasa nggak bisa putus asa ya. Kita bisa letih lesu dan beban berat. Tapi yang luar biasa, Tuhan turun tangan, Tuhan campur tangan atas Elia ini, Bapak Ibu sekalian. Sehingga apa? Kemudian Elia mengalami yang namanya kelegaan. Kelegaan yang sama Tuhan ingin itu dialami oleh setiap kita. Di dalam kitab Yohanes pasal 4, nanti Bapak Ibu bisa baca itu tentang wanita Samaria yang sudah 5 kali ya, 5 kali itu apa? 5 kali menikah ya. Dan sekarang dia sedang tinggal dengan pria yang keenam. Kenapa wanita ini gonta-ganti suami ya? Karena hatinya nggak ada damai sejahteranya ya. Tetapi ketika wanita ini ketemu dengan Tuhan Yesus, maka dia mengalami damai sejahtera dan hidupnya berubah dan dia dipakai oleh Tuhan untuk menceritakan tentang damai sejahtera yang ada di dalam Tuhan sehingga orang-orang boleh datang kepada Kristus Tuhan ya. Dan yang keempat, dari ayat ini Tuhan mau berbicara kepada kita bahwa tawaran daripada Tuhan ini bukan lip service ya. Orang Jawa bilang ini abang-abang lambe atau pemanis saja. Enggak, Tuhan ini berfirman dan dia pasti menggenapi. Ada orang bilang gini, bro, nanti kalau kamu ngalami kesusahan, kalau kamu perlu sesuatu, kasih tahu saya ya. Jangan lupa kalimatnya kasih tahu saya. Ketika kita kesusahan, kita butuh sesuatu, kita datang kepada orang itu. Oh, kamu ngalami ini ya? Baik, nanti saya doakan. Ya, cuman didoakan, Bapak Ibu sekalian ya. Tapi kalau datang kepada Tuhan, maka Tuhan pasti tolong kita. Karena Tuhan punya sumber daya yang tidak terbatas. Bahkan burung gagak pun bisa Tuhan pakai untuk menolong Nabi Elia. Ya, demikian juga Bapak Ibu sekalian ketika kita mengalami putus asa, letih lesu, dan beban berat, maka Tuhan akan memberi kelegaan itu secara pasti. Tuhan punya sumber daya yang tidak terbatas, Bapak Ibu sekalian. Apapun masalah kita, kalau kita punya masalah kesehatan, Dia ada Yehova Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Kita punya masalah persoalan dengan orang lain, ya, bahwa Dia adalah Tuhan Yehova Nisi yang akan berperang ganti kita. Artinya, nanti orang-orang yang menjengkelkan musuh-musuh kita, itu nanti Tuhan yang ngurusi. Bagian kita adalah kita berdoa, menyerahkan, dan mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Jangan pernah tanya caranya, Tuhan punya cara yang tidak terbatas. Hari ini, Tuhan mau berbicara kepada setiap kita, sekali lagi, melalui Matius pasal 11 ayat yang ke-28, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Enggak peduli engkau laki atau perempuan, kaya atau miskin, berpendidikan tinggi atau engkau enggak sekolah, semuanya mendapatkan undangan daripada Tuhan. Jangan pernah sia-siakan undangan yang istimewa ini. Ketika keluarga kami mau menerima undangan itu, maka keluarga kami waktu itu yang tidak punya masa depan yang bisa dilihat, Tuhan pulihkan, Bapak Ibu sekalian. Tuhan angkat, Tuhan pulihkan, dan Tuhan berkati. Tuhan yang sama juga mau memulihkan dan mengangkat hidup kita. Tahun ini, 2024, adalah tahun penuaian. Datanglah kepada Tuhan dan kita akan mengalami tuaian yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan siap benih kebenaran firman Tuhan ini, ya Abba, ya Bapa.
Kami bersyukur Engkau Tuhan Allah kami yang maha baik, Bapa, di mana Engkau sekarang sedang mengundang kami untuk kami datang kepadamu. Kami tidak mau sia-siakan undangan ini, karena kami tahu bahwa di dalam Engkau ada kepastian, yaitu mengalami kelegaan. Sebab Engkau yang menolong kami, Engkau yang memberikan jalan keluar yang terbaik untuk setiap masalah dan persoalan kami ini. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.